15 Desember. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul pasti terhilang. Dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang kaya di Matius 19, orang kaya itu disuruh menjual segala miliknya. Mengapa? Karena ia harus berhenti menikmati miliknya atau dunia ini, seperti harta, uang, dan kedudukan. Kekayaannya bukan untuk disimpan, melainkan diberikan kepada orang miskin, kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan, kemudian datang kepada Yesus dan ikut Yesus. Mengikut Yesus artinya ikut cara hidupnya yang membangun persekutuan yang benar dengan Allah. Hidup yang bernilai itu standarnya Yesus, karena dialah sosok atau pribadi yang memiliki persekutuan dengan Bapa secara proporsional, secara benar, secara ideal. Engkau tinggal dalam aku dan aku dalam engkau ya Bapa. Tetapi juga memberi peluang kepada orang percaya supaya mereka tinggal di dalam kita. Ini luar biasa, ya. Saudara-saudara, jangan menunda. Sebab untuk bisa terlepas dari percintaan dunia, itu memerlukan proses dan tidak bisa instan, tidak bisa cepat. Kalau tidak mulai sekarang keluar dari keterikatan dengan dunia, maka kita tidak akan pernah masuk surga dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Ini termasuk orang-orang miskin secara materi, ya, tetapi masih ingin kaya. Menjadi kaya itu tidak salah. Sebaiknya bisa seharusnya. Kalau kita kaya secara materi, maka kekayaan itu harus membuat kita semakin efektif bagi pekerjaan Allah. Bukan supaya lebih bernilai dan memiliki firdaus di bumi. Sekarang kita harus jujur melihat diri kita. Apa yang masih membuat kita ini bergairah? Tuhan atau apa? Sebab kalau ada sesuatu lain, ya, sesuatu yang lain yang membuat kita merasa bisa bahagia, itu berarti kita meletakkan sesuatu sebagai saingan bagi Allah. Kalau orang kaya ini menjual segala miliknya lalu membagikan kepada orang miskin, itu bukan berarti lalu selera jiwanya seketika berubah. Belum tentu. Dan rasanya tidak. Dia baru bisa benar-benar terlepas dari ikatan dunia itu lewat perjalanan waktu setelah mengikut Yesus, mendengar kebenaran-kebenarannya sampai selera jiwanya diubah, fokus pencarian hidupnya diubah. Jadi kalau seseorang didorong ke gereja hanya supaya mendapat berkat materi atau berkat jasmaninya berlipat ganda 30, 60, 100 kali lipat, itu namanya pembodohan. Ya, sampai bisa masuk dalam tingkat penyesatan dan dampaknya bisa berujung pada kebinasaan. Justru orang percaya harus diajar tidak lagi memburu apapun kecuali persekutuan dengan Allah atau hidup di hadirat Allah. Saudara-saudara, kita yang harus melangkah bertekad tidak lagi menikmati dunia. Kita harus memiliki keberanian untuk meninggalkan dunia. Nanti Tuhan akan mengajarkan kepada kita kehausan akan Allah. Kita bisa mati sebelum mati atau selesai sebelum selesai. Orang-orang seperti ini baru berhak memiliki Allah dan Allah berhak memiliki dia. Hanya orang yang tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa yang berhak memiliki Allah dan dimiliki Allah. Karena akan terjalin sebuah hubungan yang harmoni. Tidak salah
memiliki pasangan hidup, memiliki anak, orang tua, sahabat, dan juga teman-teman. Tetapi kalaupun tidak memiliki mereka itu semua juga tidak menjadi masalah. Sebab yang penting kita memiliki Tuhan. Punya anak itu kesenangan, punya cucu juga kesenangan, punya keluarga yang bahagia dan harmoni itu kesenangan. Memiliki materi, kedudukan, pangkat, pendidikan tinggi, kesenangan juga. Tetapi jangan kesenangan itu kita miliki dan kita merasa di situ hidup kita menjadi lengkap. Tuhan pun senang melihat rumah tangga kita yang bahagia. Tuhan senang melihat anak cucu kita. Tuhan senang melihat sukses karier atau studi kita. Yang tentu saja semua itu bisa dipersembahkan untuk kepentingan kerajaan surga, karena baik kita makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kalau Tuhan tidak ikut menikmatinya, berarti kita terlepas dari hadiratnya. Sulit sekali, tetapi kalau kita belajar kebenaran terus-menerus, maka kita akan mengerti dan bisa melakukannya. Yang penting jangan menunda, jangan berkata, sebentar deh. Bukan saya tidak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi sekarang saya masih duniawi. Nanti saya baru sungguh-sungguh. Saudara-saudara, perubahan zaman sangat cepat. Tarikan dunia lebih kuat. Orang yang suka menunda akan terhilang. Orang yang sejak di dunia ini tidak binasa, nanti setelah mati tidak akan binasa. Artinya orang yang sejak di dunia ini memiliki hidup yang berkualitas, hubungan dengan Tuhan yang baik, nanti akan tetap terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu pasti, ya. Sebab ketika di dunia ia sudah mencari wajahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.